Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Ini parah nih. Tenang. Pakai bunga di kepala. Saudara, Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres satu putaran dengan perolehan suara 80% apabila ia berpasangan dengan Rocky Gerung. Mari kita dengarkan. Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi bakal capres Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Bahkan dia memprediksi kemenangan Anies bisa sampai 80%. Gak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%. Kita hanya butuh 51%. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan, ucap Rocky. Ayo Pak Anies, ambil Rocky Gerung sebagai wakil presidenmu. Jamin menang. Terbaik apanya? Terbaik apanya? Kerjanya amburadul. Jakarta yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dirusak. Terbaik dari mana? Dari Terbaik Hongkong. dari Hongkong. Atau dari Yemen. Dengan menjelek-jelekan negara Indonesia, itu sudah tahu kita. Sudah tahu kualitasnya, ya kan? Tidak ada niat untuk pengabdian kepada Indonesia, tidak ada. Ingin merubah Indonesia beserta sistemnya, ya. Perlu kamu ketahui. Dia membawa perubahan. Indonesia tidak perlu dirubah lagi. Indonesia sudah bagus. Ya, dengan kinerja Pak Jokowi itu sudah cukup berubah. Bagus sekali malah. Indonesia berubah dari segi apapun, ya. Yang merasa tertinggal itu orang yang merasa hidupnya di zaman jahiliyah, gitu loh. Ya, terbaik dari mana? Dari mana baiknya? Anda menilai dia Dari itu terbaik sono. dari mana? Sementara menjelek-jelekan Indonesia di negara lain. Kalian tuh nggak buka mata kayaknya ya. Nggak tahu, nggak melihat fakta. Memang percuma kalian itu dikasih data atau dikasih kebenaran gitu, nggak menguntungkan. Kalian tuh suka ngayal, ya. Kalian ingin hidup tanpa pajak, kalian ingin sekolah itu gratis semua, kalian ingin biaya hidup itu gratis. Omong kosong. Ya, kamu pikir dengan Anies jadi presiden terus hidup itu hedon, enak, makan dijamin kayak gitu? Mimpi kerja bro, ya, kerja, jangan menghayal. Hidup tidak akan kenyang dengan hayalan. Bodoh, jangan dipelihara. Jadilah rakyat yang cerdas, jadilah rakyat yang bisa membuka mata hati untuk NKRI, ya. Jangan mau diperbudak oleh orang Arab. Mantap. Iya, percaya sama saya. Jangan mau diperbudak oleh seorang pengungsi yang notabene di sini numpang cari nafkah, numpang cari makan, numpang tidur. Mikir pakai logika. Salam waras, salam toleransi. NKRI harga mati. Capres harus pribumi. Paham? Keren pendukung Pak Anies daripada pendukungmu. Kamu jujur kalau PKI itu mau angkat presiden jadi apa negeri ini? Pendukungnya Anies yang katanya keren-keren, katanya cerdas-cerdas. Kalau mau ngetik itu jangan buru-buru. Persiapkan hati, persiapkan mental, biar tulisannya itu jelas, nggak amburadul kayak begini dul, paidul. Kalian yang mengaku pendukungnya Anies keren, saking kerennya mengagumi tugu batu, tugu bambu, itu yang bambu mesum itu, terus apa, tugu sepatu, terus yang terbaru ini kalian puja-puja itu JIS, kemudian apa itu Formula E yang banyak masalah itu, yang kalian bangga-banggakan, yang kalian bilang keren. Lagian siapa yang bilang kalau
saya jujur mengakui PKI. Saya kan cuma bilang saya nggak marah dikatain PKI, asal jangan dikatain PKS. Nah, buat apa saya marah ngadepin paidul-paidul kadrun-kadrun yang otaknya masih di bawah rata-rata. Pak Jokowi saja kalian fitnah PKI tenang-tenang saja. Nyatanya Pak Jokowi yang kalian fitnah PKI itu bisa memajukan negeri ini. Negeri ini sekarang begitu indah, begitu maju. Kalau kalian masih hidup susah, yaitu kesalahan kalian sendiri. Introspeksi diri, kenapa kalian masih susah di zaman seenak ini, semudah ini. Lagian kemarin ini Lebaran semuanya berjalan lancar. Kalian yang kemarin tuh teriak-teriak nggak makan infrastruktur, nggak butuh jalan tol, kemarin kalian terbang, kalian lewat sawah-sawah aja naik onta ya. Pendukung Anies, kapan kalian cerdas, kapan kalian waras? Kalau nggak bilang PKI kafir, cuma itu doang. Kalian tuh aduh, mesti sabar ngadepi kalian tuh, nggak usah dibawa emosi. Oke, sekalian saya tantang sekarang. Kamu balas video saya ini dengan kamu sebutkan aja, sebagai pendukung yang keren harus bisa menunjukkan prestasi Anies yang signifikan, yang bisa dirasakan masyarakat. Nggak usah se-Indonesia lah, kemarin se-Jakarta itu, se-DKI Jakarta itu, apa yang benar-benar sudah bisa dirasakan manfaatnya. Oke ya, Dul, Paidul, tak tunggu videomu. Nah, inilah kualitas pendukungnya si Pak Anies. Ada yang komen rakyat NKRR Kadrun. VS rakyat PKI. Maksudnya apa? Rakyat NKRR ini apa? Kemudian rakyat PKI ini siapa? Nggak bisa berargumentasi terus nuduh-nuduh PKI. PKI jangan teriak PKI. Semoga jangan PKI teriak PKI. Oke? Rakyat NKRR vs rakyat PKI. Manusia kardus. Ya, orang seperti ini hidupnya di dunia nyata. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya tuh ada beras, daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta dibagi. Oi cebong, no presiden gua Drun, Kadrun, dapat amplop berapa? Dapat snack apa? Kamu sudah nggak sabar ya? Pengen jadi presiden junjunganmu ya? Aduh, kamu hidupnya di mana? Indonesia itu masih dipegang sama Pak Jokowi. Kalau Anies belum jadi presiden, jadi maaf saja, jangan bikin malu calonmu. Dia kan baru calon, belum presiden. Calonnya sama pendukungnya sama-sama lucu. Halo teman-teman semua, buat saudara semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Jadi di video kali ini saya mau menanggapi sedikit video-video yang sudah saya tampilkan buat teman-teman semua. Jadi memang pendukung dari Pak Anies ini kadang lucu-lucu teman-teman. Mereka itu menganggap Anies Baswedan itu sebagai presiden mereka begitu. Ya sudah pasti mereka tidak menganggap Presiden Jokowi yang secara sah
sebagai Presiden Republik Indonesia ini sebagai presiden mereka gitu. Yang mereka anggap itu Anies Baswedan sebagai presidennya mereka begitu. Nah, lucunya begini teman-teman. Mereka itu teriak susah, harga barang mahal, dan masih banyak lagi teriakan-teriakan mereka. Lucunya, mereka itu berteriak kepada Presiden Jokowi begitu. Ya. Padahal mereka itu menganggap Anies sebagai presiden mereka. Tetapi yang selalu disalahkan sama mereka itu Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya kalau menganggap Anies sebagai presiden, ya sebenarnya salahkan Anies dong. Jangan segala sesuatu itu ditimpahkan kepada Presiden Jokowi. Kan pendukung Pak Anies ini selalu menganggap Pak Anies itu sebagai presiden. Tapi justru malah lucunya mereka itu menimpahkan kekesalan mereka terhadap Presiden Jokowi yang mereka tidak anggap sebagai pemimpin di negara ini. Jadi itu kelucuan dari pendukung Pak Anies ini teman-teman. Kemudian yang kedua, pendukung Pak Anies ini sebenarnya tidak ada yang bisa dijual gitu. Mereka mau jual apa? Junjungan mereka itu tidak punya prestasi apa-apa. Mereka jual itu adalah hasil karya orang lain. Karena memang junjungan mereka itu tidak punya hasil karya. Nah, kalau sudah tidak laku hasil karya dari orang lain, maka mereka akan sibuk untuk serang Presiden Jokowi lagi. Presiden Jokowi katanya antek asing, anak PKI. Presiden Jokowi itu cawe-cawean supaya presiden atau orang tertentu itu bisa menjadi presiden di negara ini. Tidak cuma itu, mereka juga beralih menyerang KPU lah, Bawaslu, ya. Karena memang tidak ada yang mereka bisa jual gitu. Seharusnya pendukung Pak Anies itu menjual sesuatu yang sudah pernah dibuat oleh Pak Anies untuk DKI Jakarta gitu. Apa sih yang sudah pernah dibuat Pak Anies? Nah, itu sebenarnya yang harus dijual oleh para pendukung Pak Anies. Bukan malah sibuk menyerang Presiden Jokowi, mengatakan pendukung Presiden Jokowi anak PKI. Memangnya PKI itu masih ada? PKI itu sudah tidak ada lagi. Ayo tunjukkan hasil karya Anies Baswedan yang bisa membuat hati masyarakat itu tertarik gitu. Terenyuh untuk memilih Pak Anies Baswedan. Jangan sibuk menyerang Presiden Jokowi. Jangan sibuk menyerang KPU dan Bawaslu dan perangkat-perangkat negara yang lain. Jangan bilang pemerintah menjegal Anies Baswedan. Dan isu-isu lain yang sebenarnya isu-isu basi yang kalian buat itu. Ayo tunjukkan hasil karya Pak Anies Baswedan. Ya. Oke teman-teman, jadi saran saya buat teman-teman semua di tahun 2024, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Kita harus pilih pemimpin itu yang benar-benar merakyat. Pemimpin yang benar-benar cinta akan rakyat Indonesia. Yang mau melanjutkan program-program yang sudah dibangun dengan sangat luar biasa oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin, nah kemudian di kemudian hari kita yang susah sendiri gitu. Ya kita jangan salahkan pemimpin yang kita pilih gitu. Kalau di kemudian hari kita susah gitu. Karena salah memilih pemimpin. Jadi pilihlah pemimpin yang setidaknya punya karisma mirip Presiden Jokowi. Supaya anak cucu kita itu bisa hidup sejahtera. Jangan sampai yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi dengan sangat luar biasa ini ya dirusak. Dirubah sama orang-orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan. Sama orang-orang yang sebenarnya tidak bisa bekerja. Tapi nafsu untuk menjadi pemimpin di negeri ini sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.